Shalom sahabat terkasih, selamat berjumpa dalam renungan di balik layar Rebal, tempat di mana kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia dan menyingkap makna terdalam di balik kisah-kisah iman, di balik air mata tersembunyi dan di balik pertanyaan yang belum terjawab. Ini bukan hanya tayangan, ini adalah perjalanan jiwa, perjalanan menuju hati Tuhan lewat firman-Nya yang hidup. Hari ini kita akan masuk ke sebuah pertanyaan yang penting dan kekal. Apa itu kitab kehidupan? Mengapa nama kita harus tertulis di dalamnya dan bisakah nama itu dihapus? Bersama kita akan merenungkannya, bukan hanya dengan pikiran tetapi juga dengan hati yang terbuka. Karena ini bukan sekedar informasi, ini menyangkut takdir kekal kita. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati terbuka. Kami haus akan kebenaran-Mu dan kami ingin memahami hal terdalam tentang surga dan kekekalan. Bukalah mata rohani kami, jamahlah hati kami, agar kami sungguh-sungguh hidup bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini seperti embun pagi. Sebentar ada lalu lenyap. Tapi ada satu hal yang menentukan masa depan kekekalan kita. Apakah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan atau tidak? Kitab kehidupan bukan sekedar daftar nama, melainkan tanda kepemilikan ilahi bahwa kita adalah milik Allah dan kita akan hidup bersama Dia selamanya. Oleh karena itu, ada 3 hal penting yang perlu untuk diketahui. Yang pertama, apa itu kitab kehidupan? Kitab kehidupan adalah catatan surgawi yang mencatat nama-nama orang yang telah diselamatkan oleh darah anak domba Yesus Kristus. Wahyu pasal 21 ayat 27 berkata, "Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu." Bagian ayat firman Tuhan ini ingin menjelaskan bahwa ini bukan soal agama, tetapi soal hubungan dengan Kristus. Yang kedua, siapa yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan? Ada 3 kriteria bagi barang siapa yang menginginkan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu yang pertama, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua, mereka yang bertobat dari dosa dan menerima anugerah keselamatan, dan yang ketiga, mereka yang tetap setia hingga akhir hidupnya. Dan hal penting yang ketiga adalah, bisakah nama dihapus dari kitab kehidupan? Ini adalah pertanyaan serius. Wahyu pasal 3 ayat 5 berkata, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya." Dari bagian ayat firman Tuhan ini berarti ada kemungkinan nama dihapus apabila menolak Tuhan secara sadar, hidup terus-menerus dalam dosa tanpa pertobatan, juga melepaskan iman serta menyangkali Yesus sampai akhir hidup. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan rindu menulis dan mempertahankan nama kita di sana. Dia panjang sabar dan penuh kasih. Sahabat, banyak orang mencatat namanya di media sosial, di bisnis, di sejarah. Tapi apakah namanya juga tercatat di surga? Dunia bisa melupakanmu, tapi apabila Tuhan mengenalmu itu cukup. Kamu bisa hidup miskin di dunia, tapi kaya di surga bila namamu tertulis di kitabnya. Jangan tunggu nanti, hari ini adalah hari keselamatan. Selama kita masih bisa mendengarkan firman-Nya, masih ada kesempatan untuk kembali berkata, "Tuhan Yesus,
Aku ingin namaku tertulis dan tidak akan terhapus selamanya. Sadar atau tidak, setiap harinya kita sementara menulis kekekalan kita dengan pilihan. Yesus telah membuka jalan, membayar dengan darahnya, dan mengulurkan tangannya. Akankah kita meresponnya hari ini? Karena satu-satunya hal yang akan sangat berarti lebih dari segalanya adalah apabila nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Sahabat, mari berdoa. Bapa yang setia dan penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang lapar dan penuh rindu. Tulislah nama kami dalam kitab kehidupan dan janganlah dihapuskan. Ampunilah dosa-dosa kami, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami ingin hidup bagimu, mengenalmu, dan setia sampai akhir. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat Rebal yang diberkati Tuhan, jika renungan ini menyentuh hatimu, bagikanlah kepada mereka yang kamu kasihi. Karena satu jiwa yang kembali kepada Tuhan jauh lebih berharga dari segalanya. Dan ingatlah, Rebal bukan hanya sekedar renungan, tetapi perjumpaan dengan kasih Allah yang mengubahkan. Sampai jumpa pada Rebal episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.